proper S4K, oh proper S4K, yes. Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang jinak di awal, mematikan di akhir. Aku adalah salah satu dari sekian banyak orang yang telah lulus seleksi untuk menduduki jabatan setingkat eselon 4. Untuk langsung ditugaskan dalam posisi itu, aku ditawari untuk memberikan sejumlah uang agar prosesnya cepat. Aku tidak menanggapi tawaran itu. Beberapa bulan kemudian, sebagian besar temanku sudah menduduki jabatan barunya. Sementara aku belum ada tugas panggilan. Kembali aku ditawarin seseorang untuk memberi sejumlah uang agar prosesnya cepat. Aku masih tetap pada pendirianku. Sampai akhirnya orang yang biasa duduk di sebelahku sudah menduduki posisi barunya. Aku mulai resah. Apa memang harus begitu ya? Aku resah memikirkan proses penempatan ini. Sepintas terpikir menerima tawaran untuk memberikan sejumlah uang. Lalu aku mulai menyiapkan sejumlah uang yang diminta. Tapi aku ragu. Aku memikirkan banyak pertimbangan. Apakah jalan ini dibenarkan? Sementara aku sangat menginginkan posisi ini. Posisi yang sungguh aku idam-idamkan selama ini. Apalagi aku sudah dinyatakan lulus. Bukankah aku harusnya tinggal menunggu penempatan? Aku terus banyak merenung. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, kebimbanganku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 15. Begini bunyi firman-Nya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Setiap manusia memiliki keinginan. Ada keinginan yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi ada juga keinginan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ayat ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana keinginan yang salah dapat berkembang menjadi dosa dan akhirnya membawa maut. Keinginan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang buruk. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai keinginan. Keinginan untuk hidup, keinginan untuk bertumbuh, keinginan untuk sukses, dan memiliki hubungan yang baik. Namun, keinginan dapat menjadi berbahaya ketika tidak dikendalikan dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yakobus menjelaskan bahwa keinginan yang tidak dikendalikan dapat bertumbuh dan membuahkan dosa. Seperti benih yang ditanam, jika dibiarkan tumbuh liar, ia dapat menjadi pohon yang menghasilkan buah yang pahit dan merusak. Firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang proses yang tersembunyi di balik dosa. Dosa tidak muncul begitu saja. Ia bermula dari keinginan yang dibuai dalam hati. Keinginan yang salah, yang tidak terkendali, berakar dalam hati kita dan mulai berkembang. Firman ini mengajak kita untuk memeriksa hati dan pikiran kita. Karena segala tindakan yang salah bermula dari apa yang kita pikirkan dan rindukan. Sebelum dosa terwujud dalam tindakan, ia telah berakar dalam hati kita. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menjaga pikiran dan hati kita, agar tidak memberi ruang bagi keinginan yang berbahaya, yang akhirnya akan membuahkan dosa. Ada baiknya kita mengetahui gambaran sebuah proses yang berbahaya yang seringkali tidak kita sadari. Keinginan yang tidak terkendali biasanya diawali dengan keinginan yang tampaknya kecil dan tidak berbahaya. Karena tampak kecil, keinginan itu dibiarkan berkembang. Ketika kita tidak menolaknya, keinginan itu mulai mendominasi pikiran dan hati kita.
Keinginan yang tidak dikendalikan akhirnya diwujudkan dalam tindakan dosa. Sampai pada akhirnya ketika dosa terus dibiarkan, ia membawa kehancuran, baik secara spiritual, emosional maupun fisik. Itulah yang dimaksud dalam judul renungan kita, yaitu jinak di awal, mematikan di akhir. Betapa pentingnya bagi kita untuk menghentikan keinginan yang salah sebelum ia berkembang menjadi dosa yang menghancurkan. Dosa yang terus dipelihara tanpa pertobatan akan menghancurkan hidup kita. Dosa itu seperti janji manis dengan kontrak kecil di bawahnya. Kita melihat bagian manisnya, tapi mengabaikan tulisan kecil yang berkata, akhir dari ini adalah maut. Bukan hanya kematian secara fisik, tapi kematian secara rohani. Hilangnya damai, rusaknya hubungan, tumpulnya hati, terputusnya suara Tuhan. Maut yang dimaksud bukan hanya akhir dari kehidupan, tetapi juga kematian rohani, terpisah dari Allah, kehilangan damai sejahtera, dan hidup tanpa tujuan sejati. Firman ini adalah peringatan yang menggetarkan hati kita untuk menghindari godaan sejak dini, sebelum keinginan yang tidak terkendali menjadi dosa yang merusak hidup kita secara perlahan. Ayat ini membongkar proses yang sering tidak kita sadari. Yakobus tidak langsung berkata dosa itu membunuh. Ia mulai dari keinginan, bukan sesuatu yang langsung jahat. Banyak keinginan itu tampaknya normal. Keinginan untuk dihargai, untuk punya sesuatu, untuk merasa puas. Tapi ketika keinginan itu dibiarkan tumbuh tanpa kendali, ia dibuai oleh kesempatan lalu melahirkan dosa. Dan dosa tidak langsung membuat kita jatuh. Bahkan di awal, dosa sering terasa menyenangkan, menenangkan, memuaskan. Seperti anak singa kecil yang lucu yang kita pelihara. Tapi kita lupa, anak singa itu akan tumbuh dan suatu hari ia akan menunjukkan bahwa ia bukan peliharaan, tapi pemangsa. Banyak orang berpikir, cuman sekali, cuman satu kebohongan kecil, cuman satu klik di situs itu, cuman satu kali curi waktu kerja. Tapi dosa tidak pernah puas dengan sekali. Ia seperti api kecil yang tidak mau hanya membakar satu kayu, ia ingin hutan. Dosa jinak di awal, mematikan di akhir. Ingat Daud, hanya satu pandangan pada Batseba. Tapi ia tidak berhenti di sana. Pandangan berubah menjadi keinginan. Keinginan berubah jadi tindakan. Tindakan berubah jadi pembunuhan. Dan akhirnya hati Daud sendiri jadi rusak. Keluarganya pun hancur. Itu semuanya tidak terjadi dalam satu malam. Tapi dimulai dari sesuatu yang terlihat jinak. Namun, di balik pengeringatan yang keras ini ada panggilan untuk pertobatan dan pemulihan. Tuhan memberi kita kesempatan untuk berhenti sebelum keinginan yang salah berkembang menjadi dosa. Ketika kita menyadari ada keinginan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya, mengakuinya, dan meninggalkannya. Kasih Tuhan selalu terbuka bagi mereka yang bertobat. Melalui Kristus, kita diberikan kekuatan untuk mengatasi keinginan duniawi dan hidup dalam kebenaran. Setiap langkah pertobatan membawa kita lebih dekat kepada kehidupan yang sejati dalam Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam melihat kita dalam proses ini. Dia tahu betapa lemahnya kita. Itulah sebabnya Yesus datang untuk memutus rantai yang mengikat kita dari dosa, untuk memberi kita kuasa melawan keinginan-keinginan yang menyesatkan, untuk menunjukkan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Firman ini juga mengingatkan kita untuk hidup dengan waspada
dan penuh kewaspadaan terhadap godaan yang datang. Dosa seringkali datang dengan cara yang sangat halus, membungkus dirinya dalam keinginan yang tampaknya tidak berbahaya. Namun ketika kita membiarkannya tumbuh dalam hati, ia akan merusak segala sesuatu yang kita cintai. Proper Esporke kali ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku mengakui koreksi Tuhan, di mana aku masih memberi ruang untuk iblis masuk melalui hal-hal yang aku anggap sepele. Aku siap menerima pembaruan pikiran dan hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan, agar aku memiliki kekuatan untuk berkata tidak pada setiap godaan. Dengan selalu mengandalkan kasih karunia Tuhan, aku dimampukan untuk hidup dengan hati yang murni, yang menghasilkan buah yang memuliakan Allah, bukan dosa yang membawa maut. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Aku menyadari bahwa keinginan yang salah dapat membawaku kepada kehancuran jika tidak dikendalikan. Untuk itu, aku tetap berkomitmen menolak tawaran memberikan sejumlah uang kepada oknum itu. Dan akhirnya, dengan menyerahkan keinginanku kepada Tuhan, aku dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Aku bersyukur mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkanku. Dia setia menunggu untuk mengampuni dan memulihkanku. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.